Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga One Piece chapter ke-996 sekarang memang telah rilis. Oleh sebab itu, jika manga One Piece chapter terbarunya sudah rilis, maka seperti biasa saya akan membuat pembahasannya. Pastinya ada beberapa di antara kalian yang pada chapter lalu bertanya-tanya soal kenapa Otama bisa sampai di Pulau Onigashima. Padahal Otama sendiri tentunya juga sudah tahu kalau Pulau Onigashima sekarang sudah menjadi medan pertempuran yang amat berbahaya sekali bagi dirinya. Dan jawaban dari pertanyaan itu bisa kita ketahui di manga One Piece chapter ke-996 ini. Pada chapter lalu, Nami memang telah diselamatkan oleh Otama. Dan berkat Otama pula pada chapter ini Usopp yang terluka amat parah juga berhasil diselamatkan. Tapi lucunya ketika kedua orang ini dibawa kabur oleh Otama dengan menaiki Komachio, Nami malah memukul Usopp yang tentunya hal itu akan semakin memperparah keadaannya. Dan alasan kenapa Nami memukul Usopp lantaran sang penembak jitu ini dengan suara yang tidak jelas mengatakan kalau dirinya tidak apa-apa. Padahal dilihat dari manapun keadaan Usopp sangat parah. Maka dari itulah Nami yang sebelumnya sangat khawatir memukul Usopp setelah mendengar jawaban dari temannya tersebut. Akan tetapi yang mengejutkannya ketika Nami bertanya kepada Otama kenapa dia bisa datang ke tempat ini, dengan santainya gadis kecil ini menjawab kalau dirinya telah menyelinap ke kapal musuh. Yang tentu saja jawaban dari Otama ini sangat mengejutkan sekali. Lantaran siapa sangka kalau gadis sekecil ini bisa seberani itu menyusup di kapal musuh agar dirinya bisa pergi ke Pulau Onigashima. Namun yang membuat saya penasaran adalah kira-kira kapal siapakah yang dinaiki oleh Otama? Kapal bajak laut milik Kaido atau kapal milik Orochi? Dan kira-kira bagaimanakah caranya Otama bisa menyusup? Sebab saya rasa memang cukup aneh jika Otama bisa semudah itu menyusup ke dalam sebuah kapal. Padahal gadis kecil ini juga ditemani oleh Komachio serta Hihimaru yang memiliki tubuh sangat besar. Namun meski kita belum tahu mengenai bagaimana Otama bisa menyusup ke dalam kapal dengan ditemani oleh dua binatang besar itu, yang jelas berkat Otama, Nami serta Usopp untuk sekarang dapat terselamatkan dari ulti dan Pack-One. Bahkan agar kedua anggota Tobiropo itu tidak mengejar, Otama menyuruh Hihimaru untuk menahan pergerakan ulti dan Pack-One selama 3 menit. Dan meskipun Nami mengatakan kalau gerak itu bukan tandingan ulti serta Pack-One, dengan tegas Otama malah mengatakan jangan meremehkan kami, karena kami datang dengan membawa tekad samurai. Mungkinkah Hihimaru benar-benar bisa menahan kekuatan besar ulti dan Pack-One selama 3 menit? Kalau bisa, itu berarti Hihimaru memanglah sangat kuat. Dan jika dia bisa menahan kakak beradik ini selama 3 menit, bisa saja jika dulu Luffy tidak menggunakan kemampuan Housoku Hakinya meski dapat menang, dia tetap akan mendapat luka setelah bertarung dengan Hihimaru. Setelah diperlihatkan dengan aksi Otama yang berhasil menyelamatkan Nami dan Usopp, cerita dialihkan di tempat Yamato berada. Dan rupanya setelah dihadang oleh Sasaki, sampai sekarang anak Kaido ini masih menemukan jalan buntu. Sebab dia belum bisa menembus pertahanan pasukan lapis baja yang dipimpin oleh Sasaki. Makanya pada chapter ini Yamato diperlihatkan sudah babak belur setelah menerima banyak serangan dari para anak buah Sasaki. Makanya setelah melihat itu Shinobu menyuruh Yamato untuk meninggalkannya dan pergi sembari membawa Momonosuke. Tapi keputusan Yamato sama sekali tidak berubah, karena dia tidak akan pernah pergi jika harus meninggalkan Shinobu. Sebab menurut Yamato, Oden, orang yang sangat dia kagumi, tidak akan pernah melakukan hal itu. Dan saya rasa apa yang dikatakan Yamato ini sangatlah benar. Bisa dikatakan keputusan Yamato ini sangatlah egois. Dan hal itu pastinya juga membuat Sasaki kesal. Lantaran apa yang coba Yamato lakukan ini sama saja dengan meremehkan mereka. Maka dari itu setelah sekian lama akhirnya Sasaki berencana untuk ikut bertarung dengan menggunakan pedangnya. Namun mengejutkannya saat Sasaki mau mencabut pedangnya, tiba-tiba Yamato menggerang. Dan gigi-giginya pun ikut berubah. Dan perubahan gigi itu seperti mengisyaratkan kalau Yamato sepertinya juga memiliki kekuatan buah iblis tipe Zoan. Karena gigi lancip seperti itu sangat identik dengan gigi para binatang. Memang benar sekarang masih belum jelas dan pasti apakah Yamato benar-benar memiliki kekuatan buah iblis tipe Zoan. Sebab pada chapter ini Yamato masih belum ditunjukkan berubah.
Tapi kalau menurut saya besar kemungkinan kalau Yamato juga memiliki kekuatan buah iblis. Lantaran pastinya Kaido yang merupakan kapten bajak laut binatang buas akan memberikan kekuatan buah iblis pada anaknya tersebut. Karena ulah Apo, Franky memang harus berakhir dikejar-kejar oleh Hacha. Karena menurut anggota Numbers ini, Franky Shogun terlihat seperti mainan baginya. Namun berkat Apo pula lah yang pada awalnya Yamato menemukan jalan buntu dan tidak bisa kabur membawa Momonosuke serta Shinobu akibat Sasaki akhirnya bisa melarikan diri. Alasannya lantaran ketika dikejar oleh Hacha, Franky tanpa sengaja berlari menuju ke tempat Yamato. Dan karena Hacha menyerang dengan membabi buta, akhirnya membuat lantai di tempat itu berlubang. Yang lubang itu dimanfaatkan oleh Yamato sebagai sarana membawa kabur Momo serta Shinobu. Pada awalnya, Franky memang sempat mengira kalau Yamato adalah musuh yang menangkap Momo. Tapi setelah dijelaskan oleh Momo dan Yamato juga mengatakan kalau Luffy telah mempercayakan kedua orang ini kepadanya, akhirnya tanpa pikir panjang, Franky pun langsung mau menahan Sasaki agar dia tidak bisa mengejar. Dan sebagai ucapan terima kasih kepada Franky sebelum pergi dengan posisi terjatuh, Yamato melancarkan serangannya yang bernama Narikabura terhadap Hacha. Yang serangan Yamato itu dapat dengan mudah mengalahkan salah satu anggota Numbers tersebut. Jadi meski Yamato kesulitan saat menghadapi Sasaki beserta anak buahnya, bukan berarti Yamato lemah. Lantaran Yamato memang harus bertarung sembari melindungi Momo serta Shinobu. Dan setelah dia bebas untuk bertarung, buktinya Yamato dengan sekali serangan bisa langsung mengalahkan Hacha. Maka dari itu tidak heran kalau Franky terkejut setelah melihat kehebatan Yamato dan mempertanyakan mengenai siapa dia. Jadi bisa dibilang kalau Yamato lebih kuat dari Franky. Buktinya dia bisa mengalahkan Hacha dengan mudah, sedangkan Franky masih belum bisa mengalahkannya. Selain itu, karena Franky sudah mengatakan siap menahan Sasaki, itu berarti nantinya kita bisa melihat pertarungan kedua orang ini. Setelah berhasil melarikan diri dari Sasaki, Yamato memang mengatakan kepada Momo agar dia tetap kuat dan bisa bertahan hidup. Sebab menurut Yamato, kalau Momonosuke lah yang nanti akan membimbing dunia ini menuju fajar. Jujur saja, saya sendiri masih belum tahu pasti kenapa Yamato mengatakan hal itu. Namun ada kemungkinan kalau ucapan Yamato ini merupakan pengetahuan yang berasal dari buku harian milik Oden yang dia temukan. Tapi itu kalau menurut saya. Kalau menurut kalian bagaimana? Silahkan tuliskan pendapat kalian mengenai ucapan Yamato ini pada kolom komentar ya. Sejak sampai di Pulau Onigashima, sosok Lau memang belum pernah sama sekali diperlihatkan. Makanya saya sangat penasaran sebenarnya apa yang Lau lakukan, kenapa dia masih belum juga ikut dalam pertempuran. Dan rupanya setelah sampai di Pulau Onigashima, Lau memang sengaja tidak ikut dalam peperangan. Soalnya dia memiliki tujuan lain, yaitu untuk mencari keberadaan Red Poneglyph agar dapat menyalinya. Lebih tepatnya, Lau mencari keberadaan Red Poneglyph supaya dia bisa mengetahui kebenaran mengenai klan D yang dirinya sandang. Lantaran menurut Corazon, orang yang telah menyelamatkan nyawa Lau, klan D itu juga dikenal sebagai musuh alami dewa. Maka dari itu selama ini Lau selalu menyembunyikan nama aslinya. Karena seperti yang kalian tahu sendiri kalau dia cuma dikenal dengan nama Trafalgar Law. Padahal nama lengkapnya adalah Trafalgar di Waterloo. Dan mungkin kalau seingat saya untuk saat ini yang tahu kalau Law juga menyandang nama D cuma dua orang saja, yaitu Sengoku serta Robin. Sebab Corazon yang pastinya juga tahu hal itu sekarang sudah meninggal. Jujur saja saya sama sekali tidak menyangka kalau Lau mau menceritakan mengenai nama lengkapnya kepada Robin. Tapi karena Robin sendiri untuk sekarang juga masih belum tahu dengan pasti mengenai nama D, jadinya satu-satunya cara agar rahasia nama D dapat terbongkar hanya dengan menyusuri Red Poneglyph. Dengan kata lain, mereka harus mengalahkan Yonko. Namun sayangnya meski sudah berhasil menyusup ke markas Kaido, yang ditemukan Lau bukannya Red Poneglyph, melainkan Poneglyph biasa. Jadi jalan Lau untuk menguak takdir terkutuk yang berasal dari nama D masih panjang sekali. Apalagi satu Red Poneglyph juga masih belum diketahui di mana keberadaannya. Markas Kaido sekarang memang sudah sangat kacau sekali. Akibat Pulau Onigashima mendapat serangan kejutan dari para samurai dan bajak laut. Dan salah satu bajak laut yang ikut membuat kekacauan di markas Kaido itu adalah Kid. Kid di chapter kali ini juga kembali diperlihatkan. Untuk saat ini, Kid beserta Killer sudah berada satu lantai di atas kelompok Luffy. Dan dalam perjalanannya menuju ke tempat Kaido, Kid secara terus-menerus menggunakan kekuatan buah iblisnya.
yang membuat semua logam tertarik kepadanya. Hal itu dia lakukan sebagai persiapan untuk melawan Kaido yang dikatakan sebagai bajak laut terkuat. Makanya meski logam yang dikumpulkan Kid sudah sangat banyak, Killer mengatakan kalau tidak ada persiapan yang berlebihan jika untuk menghadapi Kaido. Dan apa yang dikatakan oleh Killer itu juga dibenarkan oleh Kid. Jadi karena posisinya berada di atas Luffy, bisa dipastikan kalau Kid dan Killer akan terlebih dulu menghadapi Kaido. Sedangkan di atap, pertarungan antara Kaido dengan kelompok Akazaya Nine sepertinya juga sudah dapat diketahui siapa pemenangnya. Sebab di chapter ini, Kinemon serta teman-temannya diperlihatkan telah banyak yang tumbang dengan luka parah. Sedangkan Kaido sendiri meski juga mendapat luka, tapi lukanya tidak separah yang didapat kelompok Akazaya Nine. Dan sebenarnya kalahnya Kinemon dan yang lainnya ini sudah bisa ditebak sejak awal. Lantaran meski kelompok Akazaya Nine dapat melukai Kaido, bukan berarti Kapten Bajak Laut Binatang Bos ini dapat mereka kalahkan. Jika di atap Kaido sudah diperlihatkan dapat mengalahkan kelompok Akazaya Nine, berbeda halnya dengan apa yang terjadi di tempat pertunjukan. Soalnya ketika virus Ice Demon buatan Queen masih terus menyebar, malah datang sumber kekacauan yang lain. Dan kekacauan itu adalah Big Mom. Tapi anehnya entah kenapa Big Mom tidak mau ikut campur dengan apa yang terjadi di tempat itu. Lantaran kata Big Mom ada urusan yang lebih penting, yaitu menuju ke tempat Kaido berada. Memang benar untuk sekarang masih belum jelas sebenarnya apa maksud dari perkataan Big Mom itu. Soalnya kalau menurut saya ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama, Big Mom akan langsung mengkhianati Kaido dan berusaha menyerang mantan rekannya tersebut. Atau yang kedua, Big Mom akan membantu Kaido untuk melawan musuh-musuhnya. Bisa dibilang di manga One Piece chapter ke-996 ini banyak sekali kejadian berbeda yang diperlihatkan. Termasuk kejadian di mana Luffy yang masih berusaha menuju ke tempat Kaido berada. Dan untuk saat ini Luffy masih tertinggal dari Kid. Soalnya Luffy masih berada di lantai 2 atas. Sedangkan Kid sudah berada di lantai 3 bawah. Namun yang menarik dari kejadian ini adalah ucapan Sanji yang mengatakan mendengar sesuatu dari lantai 3. Dan suara yang didengar Sanji ini sepertinya berasal dari para perempuan. Buktinya meski masih belum jelas siapa pemilik suara itu, kita bisa melihat wajah Sanji yang terkejut. Dan biasanya yang bisa membuat Sanji terkejut seperti itu adalah seorang perempuan. Kira-kira siapakah pemilik suara yang didengar Sanji itu? Mungkinkah itu suara dari tempat Black Maria berada? Soalnya untuk saat ini yang kita tahu hanya Black Maria sajalah yang tengah bergembira bersama banyak gadis. Dan jika diperhatikan suara yang didengar Sanji itu juga merupakan suara yang sedang bergembira. Mungkinkah yang akan menghadang perjalanan kelompok Luffy nantinya adalah Black Maria? Jika benar, siapakah nanti yang akan menghadapinya? Ya, kalau menurut saya, orang paling tepat untuk menghadapi Black Maria adalah Jinbe. Sebab jika Sanji yang menghadapinya dapat dipastikan kalau dia bakalan kalah. Soalnya Sanji sendiri tidak mau menendang ataupun melukai seorang wanita. Nah, itulah yang dapat saya bahas dari manga One Piece chapter ke-996 ini. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.